Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mencarikan referensi di Google Scholar ya, atau bisa disebut referensi di Google Cendekia. Nah, Cendekia itu aslinya bahasa Indonesianya. Kalau kita cari di Google ya, itu biasanya kan Google Scholar. Tapi kalau kita dalam mode Google-nya itu berbahasa Indonesia, maka itu di dalamnya tuh menjadi Google Cendekia. Maka itu setting dulu Google-nya Anda, diganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Lalu bagaimana cara mencari referensinya di Google Scholar itu? Nah, untuk mencari referensinya Anda harus menetapkan atau Anda harus mengetahui dulu variabel X dan variabel Y-nya itu apa. Misalnya Anda mencari dari variabel X-nya itu, langsung saja kita bagaimana cara mencari referensinya dari kata kunci variabelnya terutama. Itu bagaimana? Mari kita buka dulu Google-nya. Nah, pada layar ini ada Google ya. Kita masukkan Google Scholar atau kita ketikkan dulu Google Scholar. Nah, di sini ada Google Scholar, lalu kita masuk ke dalamnya. Nah, kalau misalnya Google Anda itu berbahasa Indonesia, di sini tulisannya Google Cendekia. Nah, lebih mudahnya Anda setting aja bahasa Indonesia agar nanti lebih mudah dapat mencari atau agar referensi Anda itu bisa tepat sasaran, atau Anda bisa langsung mengetahui nanti di dalamnya itu apa saja karena sudah berbahasa Indonesia di situ untuk fitur-fiturnya. Misalnya begini, dalam variabel X-nya kita mendapatkan kata kunci psikologi anak misalnya. Nah, misalnya psikologi anak apa ya, sembarang ya, atau usia dini berkebutuhan khusus. Nah, misalnya psikologi anak, kita masuk ke dalamnya. Nah, di sini dapat kita lihat di sini kata kunci yang psikologi anak atau variabel X yang Anda cantumkan di situ, misalnya psikologi anak variabel X-nya. Di situ di bawahnya akan muncul ini psikologi anak berkebutuhan khusus dari anak sampai usia lanjut. Nah, ini jurnal-jurnalnya. Nah, kalau untuk mengecek misalnya tahunnya yang memang ditetapkan dari kampus Anda, misalnya tahun yang 5 tahun ke belakang. Nah, ini di sini sudah ada sejak tahun 2001. Tinggal Anda klik saja. Misalnya sejak tahun 2001, berarti sejak tahun kemarin, sejak tahun 2020 atau sejak tahun 2017, atau enggak bisa Anda ketik di sini mulai dari tahun 2017 sampai tahun berapa, misalnya 2018. Nanti maka jurnal-jurnal yang di dalamnya ini yang keluar. Ini adalah tahun yang sesuai dengan tahun yang tertera di sini, mulai tahun 2017 sampai tahun 2000 berapa gitu, misalnya 2021. Nah, ini sesuai dengan sini. Lalu di sini di bawahnya di jurnal-jurnal nih ada fitur-fitur apa di dalamnya ini. Nah, di bawah ini bintang yang seperti Anda ketahui ya, bintang ini kalau kita klik ini maka ini akan tersimpan ke pojokan sini, ke koleksiku. Jadi ketika Anda sudah masuk ke dalam akun Gmail, nah otomatis ini nanti tersimpan di dalam koleksiku sini. Kalau Anda belum masuk ke akunnya Google Gmail, maka nanti kemungkinan tidak masuk ke koleksiku. Tapi kalau sudah masuk ke akunnya Google Gmail, maka Anda sudah langsung masukkan nanti ke koleksiku. Jadi tersimpan di sini dengan mudahnya. Nah, lanjut yang di sini ada tanda petik di bawahnya ini. Di bawahnya ada tanda petik. Nah, ketika Anda klik di tanda petik ini, nanti bisa Anda langsung copy paste cara penulisannya dalam menulis daftar pustaka di misalnya di skripsi Anda ya. Misalnya di sini. Nah, ini tinggal sesuaikan dengan skripsi Anda maupun di misalnya Anda membuat jurnal ya. Ini disesuaikan saja, tinggal Anda copy paste di sini. Tinggal diklik tanda petik di bawah ini. Ini kutipan ya untuk mengcopy dari sumber rujukan yang Anda temukan ini. Lalu di sini untuk melihat kualitasnya, kualitas dari misalnya
jurnal-jurnal yang terkait ini bisa dilihat dari ini berapa kali dirujuk. Misalnya di sini dirujuk 328 kali. Oh, ini bagus ini berarti. Karena sudah banyak kali dirujuk 328 kali. Nah, ini 52 kali, ini 14 kali. Nah, ini bisa dilihat. Nah, Anda bisa mengetahui dengan ini apabila nanti di Google Cendekia Anda atau Google Scholar Anda ini sudah berbahasa Indonesia. Nanti tinggal alih bahasa saja. Lalu di sini artikel terkaitnya, misalnya kita klik di sini psikologi anak kebutuhan khusus bagian artikel yang terkait. Ketika kita klik di artikel yang terkait, maka di sini artikel yang hampir sama dengan judul yang saya klik tadi ini, maka akan muncul di sini yang terkait itu. Lalu di sini ada PDF. Nanti kalau kita langsung masuk ke PDF-nya atau kita ingin membaca dulu, maka di sini kita langsung bisa klik di sini ke file PDF-nya. Nah, lalu di sampingnya ini fitur apa lagi yang tercantum di sampingnya ini ya? Nah, fitur yang di sampingnya ini ada urutkan menurut relevansi. Jadi di sini sesuai dengan relevansi sudah berurutan. Nah, kalau Anda ingin mengurutkan sesuai dengan tanggal yang mulai terbaru hingga yang terlama, di sini tinggal Anda klik di sini, urutkan menurut tanggal. Nah, ketika Anda sudah mengklik urut menurut tanggal, di sini sesuai dengan tanggal yang terbaru sampai yang terlama. Nah, yang di bawahnya lagi ini ada fitur sertakan paten atau mencakup kutipan. Lalu di sini misalnya kita mengklik ini bintang nih ya. Misalnya ini kan motivasi belajar, terus kita mengklik bintang di sini. Nah, setelah kita klik bintang di sini, maka ini sudah masuk ke koleksiku sini. Kita klik koleksi. Nah, ini sudah masuk ke dalamnya. Jadi kita sudah menyimpan jurnal tersebut. Nanti misalnya Anda bingung, misalnya banyak jurnal yang tidak usah Anda download ini. Tinggal Anda klik bintang di sini, maka dia sudah akan tersimpan di koleksiku. Dan misalnya Anda ingin mencari seseorangnya yang ingin Anda kutip, nah ini bisa tuliskan langsung namanya. Karena di sini nanti mencantumkan nama penulisnya siapa. Misalnya Anda ada guru atau dosen Anda yang ingin Anda cantumkan di dalam karya tulis skripsi Anda. Nah, itu bisa Anda cantumkan di situ namanya. Anda klik namanya saja, nanti akan muncul karya-karyanya beliau. Nah, ini ada tahun-tahunnya berapa, dan ini ada repository UIN Malang. Nah, ini nama jurnalnya atau tempat jurnalnya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Mungkin masih ada yang Anda bingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Itu tadi tentang bagaimana cara kita mengutip dari Google Cendekia atau bisa disebut dengan Google Scholar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.